Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, episode 39-40. Itu rentan. Qi Hao berhasil, Qi Hao mencibir, sosoknya lebih bebas dan mudah, memundurkan diri, dan menggertak dirinya di depan Ye Chen lagi. Ada udara nyata yang mengalir di telapak tangan, dan itu menjadi cetakan telapak tangan bintang 5. Ye Chen segera memindahkan Epi Tianjian. Melihat ini, Qi Hao bersandar ke samping untuk menghindari kecoa raksasa, dan telapak tangan bintang 5 segera menepuk dada Ye Chen. Apakah kamu membenci kemampuan tempurku yang sebenarnya? Ye Chen mencibir, dan ketika telapak tangan bintang 5 hendak memukulnya, dia dengan cepat mundur. Ini terlalu lambat. Qi Hao bergegas maju ke kecepatan ekstrim. Lambat, lalu cepatlah. Ye Chen tersenyum, dan ketika dia dengan cepat mundur, dia melempar Teana ke Qi Hao, dan pada saat yang sama, dia menginjak tanah dengan kakinya, dan tubuhnya yang mundur tiba-tiba menjadi maju. Pound! Qi Hao terbang ke arah Teana yang mendekat dengan satu telapak tangan, tapi setelah dekat, Ye Chen segera menyerang. Ben Lei Palem. Dengan suara guntur, Ye Chen berlari ke telapak guntur. Stagnasi tubuh Qi Hao juga dipukul dengan satu telapak tangan. Boom! Dua telapak tangan yang mengerikan tiba-tiba bertabrakan di udara, membuat suara booming. Qi Hao tampaknya tidak memiliki kekuatan yang cukup, sehingga dia diperbaiki oleh dunia orang-orang, dan dia terkejut oleh Ye Chen. Berjuang keras, Qi Hao jatuh ke angin. Kamu tahu bagaimana cara kentut, karena Qi Hao harus terbang dengan kecepatan penuh di masa depan karena dia menabrak raksasa terbang, jadi dia tidak punya cukup energi, jadi dia kehilangan setengah gerakan. Tapi meski begitu, Ye Chen tidak mudah. Aku benar-benar meremehkanmu. Qi Hao mundur selangkah dan tersenyum, tetapi tidak marah karena kehilangan setengah gerakan, karena pemanasan baru saja dimulai. Lihat saja aku, kamu akan kalah hebat. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima trik ini. Mata Qi Hao dingin, dan dia segera menyentuh sidik jarinya. Situasi langsung berubah di atas kepalanya, dan roh pedang yang cemerlang berubah. Hujan pedang voli. Dengan kesederhanaan Qi Hao, dia melambaikan tangannya, dan gas pedang langit jatuh seperti hujan, benar-benar indah. Melihat ini, Ye Chen sudah bergerak, mengeluarkan dandang raksasa yang dimasukkan pada platform pertempuran, dan kemudian dituangkan ke dalamnya. Pedang berat itu tebal dan besar, diangkat oleh Ye Chen, menunjuk langsung ke langit, dan kemudian bergerak dengan marah, dan berpusat padanya, membentuk pusaran besar Qi sejati. Pusaran itu hancur berantakan. Ling Tianjianyu patah, tetapi bukannya marah, Qi Hao mencibir di sudut mulutnya. Melihat ini, hati Ye Chen sedikit terpana, merasakan udara dingin dengan cepat membunuh dari tanah. Naga bumi. Qi Hao melipat tangannya, benar-benar ditegur. Tiba-tiba, nyanyian naga yang dalam terdengar dari kaki Ye Chen. Saat berikutnya, roh naga imajiner menerobos tanah dan meraung ke arah Ye Chen. Misteri misterius yang bagus. Ling Tianjianyu di depan, dan naga bumi di belakang, mengejutkan hadirin. Apakah kamu naga atau cacing? Biarkan aku berbaring. Di atas panggung, minuman dingin Ye Chen datang, tinjunya mengepal, darah di tubuhnya mengalir dengan cepat, kegilaannya mengalir deras di antara jari-jarinya, dan kemudian sebuah tinju menghantam roh naga imajiner dengan kuat. Aktif. Dengan pukulan kuat, nafas naga itu terhempas begitu saja, yang mengejutkan penonton di bawah. Ye Chen masih memiliki kekuatan seperti itu. Itu benar-benar memandang rendah dirinya. Anak baik, aku bahkan tidak tahu bahwa kamu masih memiliki kekuatan tempur yang mendominasi. Xiong Er, hadirin, melihat Ye Chen memukul nafas naga-naga yang pecah, dan tidak bisa menahan nafas lega. Kemarahan Qilong terpesona, membuat Qi Hao terlihat dingin sejenak, dan segera memindahkan sidik jarinya lagi. Apakah Anda pikir Lao Su akan memberi Anda kesempatan? Suara dingin itu pergi dari dekat ke jauh, dan itu sangat cepat. Ye Chen datang seperti singa, dan di udara, ia menabrak guntur, menginterupsi simpul Qi Hao segel bergerak. Yinju terputus, Qi Hao suram, dan segera mundur. Ye Chen mengejarnya dan meninggalkannya. Dia tidak lagi dikendalikan oleh berat badan. Tubuhnya ringan dan anggun, dan ada secercah cahaya di belakangnya. Kecepatan cepat. Tidak hanya penonton, tetapi bahkan Qi Hao tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ben Lei Palem. Ye Chen menghancurkan sepotong Blue Stone di platform pertempuran, dan kemudian menembak dengan kuat. Dengan telapak tangan ini, ia menggunakan 60% dari kekuatannya. Berseberangan, mata Qi Hao menyipit, karena dia merasakan kekuatan yang kuat dan sombong dari telapak pembomannya. Telapak tangan ini jelas bukan peringkat dari yang sebelumnya. Dia menyembunyikan kekuatannya. Qi Hao memancarkan cahaya dingin di matanya. Di antara lampu listrik dan batu, Qi Hao Sheng menghentikan gerakan tubuhnya, melangkah maju dengan keras, dan mendorongnya keluar dengan telapak tangannya. Boom! Itu penyesalan lain, tapi Qi Hao mendengus dan mundur. Bagaimana mungkin ada kekuatan yang kuat? Ekspresi Qi Hao tiba-tiba suram. Namun,
Dia baru saja menghentikan sosoknya dan belum bergerak, Ye Chen yang datang melaju seperti singa lagi, dan tembakannya adalah telapak tangan Ben Lei yang kuat dan sombong. Suanguang Shield Armor. Tiba-tiba, Qi Hao menggigit lidahnya dan mengeluarkan sperma darah, yang berubah menjadi perisai berdarah di depannya. Bang! Telapak tangan Ye Chen menggedor perisai, membuat bang. Hancurkan untukku. Dengan raungan, Ye Chen mengepak, melambaikan tangannya dengan kuat, dan meninju perisai. Klik, suara renyah terdengar, dan baju besi perisai yang kondensasi Qi Hao retak di tempat, dan bahkan dia tertegun kembali. Betapa anehnya anak ini. Qi Hao mundur, wajahnya tertegun untuk pertama kalinya. Ini belum berakhir. Ye Chen, yang menghadapnya, jelas tidak berniat memberi Qi Hao kesempatan untuk bernapas. Dia melangkah menyeberang dan melangkah di depan Qi Hao. Perisai yang rusak. Qi Hao hendak menyegel, tetapi terganggu oleh Ye Chen di tempat. Jadilah dekat denganku, mintalah berkah. Dengan tangisan dingin Ye Chen, semua jenis pemberontakan yang terjadi di hati binatang buas itu langsung muncul. Dia seperti binatang buas yang turun gunung, dan jalan keluar dari sarung tangan itu bahkan aneh, kadang-kadang seperti harimau, kadang-kadang kera yang ganas, kadang singa, kadang-kadang seperti serigala, menyambar, menepuk, merobek, tangan, kaki, lutut, bahu, masing-masing di tubuh sendi itu semua adalah senjata yang ganas. Sekali lagi, beginilah permainannya. Ada kejutan di bawahnya. Semua orang yang telah melihat Ye Chen dan Zhao Long tahu bahwa Ye Chen memiliki gaya permainan yang aneh. Gerakannya tidak indah, tetapi dia lincah, kuat, dan mendominasi. Pikirkan kembali ke hari Zhao Long, bukankah dia hanya menekan dan mengangkat kepalanya? Bukankah itu bentuk pertempuran yang paling mendasar? Bagaimana itu bisa menjadi begitu aneh di tangan Ye Chen? Bagaimana perasaanku kalau Ye Chen bukan manusia, tetapi binatang buas? Aneh, terlalu aneh. Nak, kamu hebat. Xiong Er di meja judi terlihat terpesona, dan telah mendengus lebih dari sekali. Ah, di medan perang, Qi Hao meraung. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Zhao Long dan juga memiliki banyak keterampilan rahasia, tetapi setiap kali dia melempar, dia akan terganggu oleh Ye Chen. Pada saat ini, tidak ada kesenangan seperti itu di wajahnya. Beberapa waktu yang lalu, dia tidak bisa menahan diri dalam posisi tinggi kakaknya, seperti anjing dari keluarga yang berduka, dan tidak bisa diangkat oleh Ye Chen. Ini, murid Ren Yang Feng datang untuk membantu, dan sekarang dia tercengang. Siapa Qi Hao? Tetapi saudara mereka yang selalu luar biasa tidak pernah berpikir bahwa pada saat ini mereka akan dikalahkan oleh atmosfer yang kental. Aku adalah pertama kalinya aku melihat Brother Qi Hao sangat malu. Saudara Qi adalah jenius. Ye Chen jelas hanya murid luar, mengapa ada kekuatan tempur yang mendominasi. Dia jelas menggunakan seni iblis. Su Xinyu, yang selalu diam, memiliki suara yang dingin dan menakutkan, terutama ketika dia melihat Ye Chen menyerang Qi Hao, dia benci menggertakkan gigi. Seni hitam? Iya, itu adalah seni hitam. Begitu ucapan ini dibuat, murid-murid Ren Yang Feng bergema. Ye Chen, kamu menggunakan seni iblis, itu sangat memalukan. Setelah murid Yang Feng pertama berteriak dengan marah, murid-murid Ren Yang Feng mengikuti suaranya dan memarahi dengan keras. Akibatnya, reaksi berantai cepat terbentuk di bawah panggung. Murid-murid yang telah melakukan kontak yang baik dengan Qi Hao merespons satu demi satu, dan bicara marah di mulut mereka, bahkan menjadi ombak. Ayo, kamu tidak layak berhadapan dengan saudara Qi Hao. Di antara kerumunan, saya tidak tahu siapa itu, menghancurkan telur pada Ye Chen di atas panggung. Kemudian, banyak murid mengikutinya. Semua telur dan sayuran busuk dilemparkan ke medan perang. Mereka bersumpah untuk membiarkan Ye Chen turun dari medan perang, sehingga Ye Chen, yang sedang bertarung, harus berhenti. Aku Heng Yuezong adalah orang yang sopan dan tidak bisa mentolerir iblis ini. Dia harus dikirim ke aula disiplin untuk hukuman berat. Menggunakan seni iblis, tindakan seperti itu benar-benar tercela. Penonton dipenuhi dengan kemarahan, dan orang-orang yang mengkritik Ye Chen adalah satu demi satu. Karena kekacauan di atas panggung, pertempuran di atas panggung untuk sementara dipadamkan, dan Qi Hao, yang dipukuli, memiliki kesempatan untuk bernapas. Seni gelap itu memalukan dan tak tahu malu. Murid Ren Yang Feng masih berpegang pada ini, dan semakin mereka memarahi mereka semakin tidak bermoral. Mendengar itu, mata Ye Chen dingin, dan dia melirik murid Yang Feng, dan berkata dengan dingin, coba kutukan lagi. Kenapa? Jangan orang menggunakan sihir untuk mengatakannya. Ren Yang Feng memarahi seorang murid berkulit putih. Bisakah kamu menghentikanku sendiri? Bisakah kamu menghentikan mulut semua orang? Jangan repot-repot merevisi sistem, tetapi untuk berlatih cara bengkok. Dengan satu pukulan dan 4 tangan, menghadap ke bingkai hitam dan putih terbalik, meskipun marah, itu tidak bisa menghentikan gelombang pelecehan. Takut, Ye Chen sangat menghargai ini. Hah, sama seperti perhatian Ye Chen tertarik, Qi Hao di sisi yang berlawanan tiba-tiba meluncurkan serangan, dan perpecahan pedang Mang berbentuk bulan setengah. Hah, darah berceceran, Ye Chen terluka seketika, dan darah sensual dipotong dari dadanya. Ayo, geram, Qi Hao menyeringai, bergegas seperti anjing gila, dan ada sinar cahaya yang tertinggal di atas jari telunjuknya, ditunjukkan olehnya. Hah, Ye Chen mencungkil lubang darah di bahu kanan. Serangan menyelinap lagi. Ye Chen, yang mundur, tiba-tiba menjadi sangat dingin.
Hari itu di Hengyue Zhonghaosan, dia tiba-tiba diserang oleh Qi Hao dan terluka. Adegan hari ini terlihat seperti hari itu. Karena serangan mendadak dan luka berturut-turut, bentuk Ye Chen sangat malu. Qi Hao gila, dan tidak memberi Ye Chen kesempatan untuk bernapas. Sidik telapak tangan, bayangan tinju, dan pedang ons datang sangat banyak. Dia, sialan, jangan malu-malu. Xiong Er, yang tidak tahan lagi, melompat ke meja dan berteriak di tempat. Tetapi pada saat ini, siapa yang akan mengabaikannya? Buruk dia, melihat serangan balik Qi Hao, murid-murid Ren Yang Feng berteriak keras. Bagaimana saudara Qi kalah? Su Xinyu merasa lega ketika melihat kegagalan Ye Chen. Aku percaya, apakah ada alasan bagus? Xiong Er langsung melompat ke atas meja, berteriak sambil tersenyum. Anda tahu, dia seorang bandar taruhan. Ada sebanyak 70.000 hingga 80.000 batu roh bertaruh Qi Hao menang, dan hanya 100 batu roh bertaruh pada Ye Chen untuk menang. Ini berarti bahwa jika Ye Chen kalah, itu berarti dia akan kehilangan 80.000 batu roh diberikan kepada petaruh itu. Secara alami, itu tidak semua karena batu spiritual. Meskipun dia mengenal Ye Chen sebentar, dia bisa melihat sifat Ye Chen dengan sangat baik. Dia benar-benar orang yang layak menjadi persahabatan yang mendalam. Dia benar-benar menganggap Ye Chen sebagai teman. Ketika dia melihat Ye Chen, dia dijebak terlebih dahulu dan kemudian diserang. Kemarahan di hatiku. Di platform pertempuran, darah berceceran terus-menerus. Karena serangan oleh Qi Hao berhasil, Ye Chen dipukul oleh Qi Hao gila di tepi panggung tanpa waktu respons. Pergi mati. Dengan raungan, Qi Hao menembus udara dengan pedang. Percikan darah lagi. Namun, kali ini Ye Chen tidak menghindar, tetapi terpaksa menusuk bahunya, dan dia tidak jatuh dari peron. Hari ini, kebencian baru dan kebencian lama dihitung bersama. Suara Ye Chen begitu dingin sehingga dia memegang pedang Qi Hao di tangan kirinya, dan tangan kanannya telah diilhami dengan semangat sejati Qi Hao, dan dia meninju dengan kuat di wajah Qi Hao. Dalam satu pukulan, Qi Hao dipukuli oleh Ye Chen. Tanpa menunggu Qi Hao menstabilkan tubuhnya, Ye Chen mundur dengan satu pukulan. Bertarung, berteriak, Ye Chen mengabaikan darah yang mengalir dan bergegas ke Ye Chen seperti singa. Dia benar-benar terpancing. Menghadapi sekelompok orang yang tidak bersalah dan berbahaya, dia tidak lagi memegang tangannya dan membunuh Qi Hao. Misteri kemarahan binatang buas itu diusir dan jadi melakukan serangan balik. Setiap kali Ye Chen menembak, ada raungan binatang buas, dan dia meledak dalam kemarahan. Qi Hao meraung dan mencukur rambutnya, memungkinkannya melakukan banyak teknik rahasia, tetapi setelah didekati oleh Ye Chen, dia dihancurkan dan dipukuli lagi, dan energinya tidak digunakan di mana-mana, dan banyak metode rahasia sudah terlambat. Sihir hitam, dia casting sihir hitam lagi. Melihat Qi Hao dipukuli lagi, murid Ren Yang Feng mulai membujuk lagi. Segera, para murid yang menyaksikan pertempuran juga setuju, dan kali ini momentumnya bahkan lebih besar. Tidak semua dari mereka adalah murid yang baik dengan Qi Hao, mereka adalah batu roh yang menyusahkan mereka. Anda tahu, masih ada taruhan di bawah Feng Yuntai. Semua orang di tempat kejadian, kecuali Xiong Er dan Ye Chen, semua bertaruh Qi Hao untuk menang. Jika Qi Hao kalah, semangat mereka akan hilang. Sangat jahat menggunakan seni hitam. Keluarlah dari panggung, kamu tidak layak berhadapan dengan saudara Qi. Tarik ke aula perintah. Sumpah serapah, memarahi, dan amarah meminum lagi membentuk gelombang, dan topi besar seni hitam sekali lagi tergenggam di kepala Ye Chen. Saya ingin menggunakan metode ini untuk menghentikan pertempuran di panggung lagi, sehingga mendapatkan waktu bernapas Qi Hao. Namun, setelah dihitung sekali, bagaimana mungkin Ye Chen membuat kesalahan yang sama lagi? Dia tidak berhenti menyerang, seperti binatang buas, dia menembak dengan ganas dan dominan, melihat kepalan darahnya, membuat Qi Hao tidak dapat membalik. Wajah Qi Hao sedikit terdistorsi, tetapi tidak berhasil. Nak, itu bagus. Xiong Er berdiri di meja judi, entah bagaimana menarik kain putih, dan melambai dengan marah. Tuan, saudari, apa yang bisa saya lakukan? Di bawah audiensi, murid-murid Ren Yang Feng memandang Su Xinyu. Su Xinyu juga sedikit bingung, bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ye Chen akan memiliki kekuatan tempur seperti itu, dan bahkan setelah terluka atau bahkan dipaksa ke tepi platform pertempuran, dia bisa melawan lagi, semuanya berada di luar harapannya. Bang! Di atas panggung, Qi Hao meledak oleh Ye Chen dengan pukulan. Dengan ledakan lain, tubuh jatuh Qi Hao memecahkan platform pertempuran terpisah. Namun, ketika dia berdiri, sudut mulutnya adalah senyum ceroboh. Ye Chen, setelah semua, kamu tidak bisa mengalahkanku. Dia mendengar bahwa Ye Chen, yang akan membunuh lagi, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa vitalitas yang beredar di tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan yang kuat, dan bahkan Danhai di penjara. Mantra Tianling. Ye Chen melirik lengannya, hanya untuk menemukan bahwa jimat kuning menempel di lengannya, yang perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuhnya. Lihatlah lebih dekat, bukankah mantra Tianling? Itu adalah kutukan Tianling. Murid-murid di bawah ini gempar, betapa berharganya kutukan Tianling, dan tidak pernah mengira Qi Hao memiliki pesona seperti itu. Zenki di penjara, Ye Chen ditakdirkan untuk berbalik. Tidak perlu kehilangan uang kali ini. Ternyata saudara Qi memiliki rencana jangka panjang.
Murid Ren Yang Feng merasa lega, dan tidak ada ketegangan dalam pertempuran berikutnya. Qi Hao, kamu, jenius. Tak tahu malu. Di tempat kejadian, hanya Xiong Er yang berteriak dan berteriak, berjuanglah melawan kondensat, kamu bisa menggunakan kutukan Tianling, bisakah kamu melakukan sesuatu yang lebih? Hanya bagaimana Qi Hao mendengarkan saat ini. Dia tertegun oleh rasa malu, dan sekarang hanya ada satu pikiran dalam benaknya, untuk mengalahkan Ye Chen, tidak peduli berapa harga yang harus dibayar. Di seberang, wajah Ye Chen seperti embun beku. Dia juga yang pertama kali melemparkan kutukan Tianling, dan dia benar-benar merasakan kengerian kutukan Tianling. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak pernah bisa memecahkannya. Aku di penjara, aku tidak bisa mengalahkannya. Mata Ye Chen tidak pasti, dan Hai di penjara, dan dia berpikir bahwa api yang sebenarnya juga dihalangi, bahkan jika dia kuat dalam kekuatan fisik dan sangat baik dalam kemampuan tempur, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menang tanpa keaslian. Hahaha, di seberang, senyum Qi Hao Jin yang tak terkendali datang. Aku akan membuatmu lebih buruk daripada mati. Qi Hao mengeluarkan pedangnya yang ganas dan datang perlahan-lahan. Dia tidak terburu-buru, dan ingin menghargai kemarahan Ye Chen yang tak berdaya penuh. Tidak ada yang tahu siapa yang lahir atau mati. Ye Chen mencibir, dan Ye Chen siap bertarung lagi. Episode 41-42. Kenapa, Ye Chen akan terus bertarung? Melihat Ye Chen siap untuk perang lagi, gelombang penonton di bawah, penuh kejutan. Kekuatan di penjara, dan tidak diragukan lagi pasti akan dikalahkan. Sepertinya sedang berjuang, semuanya sia-sia. Aku mengerti berapa lama kamu bisa mempertahankannya. Qi Hao di atas panggung menjadi ganas, dan voli menghancurkan pedang yang tajam. Ye Chen sudah mundur. Ketika dia mundur, dia mengeluarkan Epi Tianjian yang dimasukkan pada platform pertempuran. Pound! Pedang Qi Hao terbelah di langit dan dipicu. Tanpa perlindungan tubuh yang nyata, lengan Ye Chen sakit karena syok, lalu di tenggorokan ada rasa manis dan darah keluar. Mati! Tubuh Qi Hao terbang, dan dalam sekejap mata, pedang menembus udara lagi. Anehnya, Ye Chen tidak menghindar. Hah! Itu berceceran darah lagi, dan tubuh Ye Chen tertusuk. Dan pada saat ini, sekali lagi menggenggam pedang pembunuh dengan darah dan daging, dan tangan kanan muncul lagi. Hanya saja kali ini, Qi Hao siap, mengangkat telapak tangannya dengan lembut, dan memegang kepalan Ye Chen, yang benar-benar di penjara, tidak memiliki kekuatan serangan di matanya. Ini terlalu lemah. Qi Hao tersenyum, dan Ye Chen gemetar dengan satu telapak tangan dan mundur. Apakah kamu tidak mati kali ini? Zen mundur dari Ye Chen, dan Qi Hao hendak membunuh dengan pedangnya yang berdarah. Namun, tepat setelah mengambil langkah, ekspresinya berubah tiba-tiba. Dia jelas merasakan kekuatan yang kuat meledak ke dalam tubuhnya, memenjarakannya dengan kuat. Bagaimana ini mungkin? Dia melihat pesona surgawi yang akan masuk ke dalam tubuhnya, luar biasa. Ye Chen juga memiliki kutukan Tianling. Kutukan Tianling sangat berharga. Bisakah dia membelinya? Sudah berakhir, Qi Hao juga terkena kutukan Tianling. Itu indah. Xiong Er tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, dan kepalan daging kecil yang bersemangat itu mengepal erat. Di mana dia berasal dari kutukan Tianling? Susinyu ketakutan, dan tampaknya Ye Chen juga memiliki kutukan Tianling, yang benar-benar melebihi harapannya. Ini tidak mungkin. Qi Hao menggeram di atas panggung. Aku berkata, tidak ada yang tahu siapa yang dilahirkan atau siapa yang mati. Beberapa kaki jauhnya, Ye Chen berdiri dan memandang Qi Hao dengan mencibir. Bagaimana kamu bisa memiliki kutukan Tianling? Mata Qi Hao berwarna merah darah, menatap Ye Chen. Apakah ini penting? Ye Chen perlahan-lahan mencibir, yang penting adalah adil sekarang, kamu tidak ada ki kekuatan, aku tidak ada ki kekuatan, pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Mendengar itu, Qi Hao melangkah mundur tanpa sadar. Ya, dia tidak memiliki ki kekuatan. Jadi, apakah dia masih lawan Ye Chen? Berpikir tentang pertempuran jarak dekat Ye Chen yang dominan, Qi Hao masih memiliki kepanikan di matanya. Dia terlalu mengandalkan ki dalam beberapa tahun terakhir. Dia telah berlatih taktik pertempuran paling dasar. Tanpa ki, di mana lawannya? Bertarung. Ye Chen berteriak keras, melangkah keluar, dan menembak seperti cangkang. Melihat ini, Qi Hao buru-buru mundur. Bisakah kamu melarikan diri? Suara dingin itu mengikuti angin, Ye Chen sudah menyerangnya, dan dia melambai dengan tinju. Naluri tubuh manusia memungkinkan Qi Hao untuk memblokir. Namun, dia tidak bisa lepas dari penindasan pertarungan sombong Ye Chen lagi. Itu tidak membantu bahwa dia menggeram. Namun, sama seperti Ye Chen menunjukkan kekuatannya yang kuat, seorang murid putih Ren Yang Feng tiba-tiba menghantam panggung. Murid putih tidak tinggi, tetapi ia memiliki rencana yang baik, mengetahui bahwa Ye Chen benar-benar dipenjara pada saat ini, dan kekuatannya sangat berkurang. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan Ye Chen. Mati. Para murid berbaju putih tampak muram dan mendorong dengan satu telapak tangan, tidak pernah meninggalkan apapun di belakang. 4 kis, apakah kamu pantas menerimanya? Dengan napas dingin, Ye Chen mengusir Qi Hao Jiu, lalu tiba-tiba berbalik, seekor kera melompat, dan lolos dari kekuatan murid kulit putih. Tembakan slapstick oleh murid berwarna putih. Para murid di bawah terkejut untuk sementara waktu.
Bahkan jika mereka di penjara, Ye Chen masih sengit dan abnormal. Dalam keterkejutannya, Ye Chen sudah menyeret satu kaki murid itu dengan pakaian putih dan menghancurkannya di platform pertempuran dengan ganas. Pikiran Ye Chen, sedini saat Qi di penjara, ia berharap murid-murid Ren Yang Feng membuat serangan mendadak. Untungnya, murid Yang Feng yang datang untuk membantu di Feng Yuntai kali ini, kecuali Su Xinyu, adalah bobot ke-9 dari Ningqi, dan kebanyakan dari mereka kurang dari 5 bobot, yang sepenuhnya dalam ruang lingkup yang bisa ditangani Ye Chen. Unta tipis lebih besar dari seekor kuda. Ye Chen termasuk dalam kelompok orang-orang ini. Meskipun dia benar-benar di penjara, kemampuan tempurnya yang sebenarnya masih ada, dan dengan dagingnya yang dominan, tidak semua orang bisa membencinya. Lagi pula, para murid itu bukan Qi Hao. Ada teriakan lain. Murid putih itu dihancurkan oleh Ye Chen di platform pertempuran lagi. Semua organ internal dan organ internal tubuh digeser, sehingga platform pertempuran keras dihancurkan menjadi sosok manusia. Dia tidak marah, berkumpullah. Dengan teriakan nyaring, para murid Ren Yang Feng di bawah, kecuali Su Xinyu, bergegas ke medan perang. Rumput saya, beruang di atas panggung melihatnya langsung dan sangat marah. Dia berlari keluar dari gada, dan bergegas ke peron. Dia hanya mengangkat kakinya, dan dengan sadar membawanya kembali. Karena, Ye Chen di platform pertempuran sedang berjuang melawan kekuatan. Dia memegang satu kaki murid yang pingsan itu dengan pakaian putih dengan satu tangan, menggunakan dia sebagai senjata, dan berdenyut dengan panik. Siapapun yang membuang murid Yang Feng yang datang ke depan terbang di tempat. Di tempat kejadian, pemandangan seperti itu muncul. Murid Ren Yang Feng terbang dari platform seperti karung pasir. Wow, Xiong Er berteriak. Ini terlalu ganas. Para murid di sekitar menelan ludah tanpa sadar. Dengan teriakan berikutnya, seorang murid Yang Feng dikeluarkan dari dantian oleh Ye Chen di tempat. Ye Chen, di bawah panggung, Su Xinyu dengan tegas berkata, apakah kamu tidak takut akan dosa Jie Lutang jika kamu melukai murid yang sama? Membungkam murid yang sama, Ye Chen berlumuran darah, matanya merah, dan dia menatap Su Xinyu, minum. Berperang satu sama lain, kecuali untuk dua sisi pertempuran, tidak ada orang ketiga yang terlibat. Ini adalah aturan pintu sejarah. Saya membunuh mereka di tempat, dan gereja perintah tidak punya hak untuk mengatur dosa saya. Petik 2. Kamu, dimarahi lagi, wajah Su Xinyu memerah. Itu orangmu, Yang Feng, yang membenci peraturan pintu terlebih dahulu, dan tidak bisa menyalahkanku. Suara Ye Chen bergetar, sangat dingin. Mengatakan, Ye Chen tiba-tiba berbalik, dan Qi Hao, yang baru saja naik, tertegun oleh satu telapak tangan. Melihat ini, mata Su Xinyu memancarkan cahaya dingin, dan dia akan bergegas ke panggung. Su Xinyu benar, saya menyarankan Anda untuk patuh, jika panah angin tidak akan mengenali siapapun, suara Xiong Er terdengar. Gada di tangan ini telah diganti dengan busur besar. Pada saat ini, busur besar itu seperti bulan purnama, dan ada panah Qi yang mengerikan yang menjerit. Begitu Su Xinyu berani mengambil alih kantor, panah Qi ini juga akan menjadi yang pertama waktunya menembak. Setelah melihat ini, Su Xinyu mencari sejenak, merasakan udara dingin dari panah Qi. Dia memutuskan bahwa jika dia bertindak gegabah, dia akan ditusuk dengan panah. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia mengambil napas dalam-dalam, dan hanya mengambil langkah yang baru saja dia ambil kembali. Itu benar, Xiong Er mencibir, dan kemudian tidak lupa melirik para murid di bawah, sambil mengutuk, aku tidak ingin menargetkan siapapun, aku jujur, kalau tidak jangan salahkan aku karena kejam. Begitu komentar ini keluar, para murid yang bersemangat untuk bergerak semua sangat marah dan tidak berani bertindak gegabah. Di atas panggung, Ye Chen sudah mengumpulkan tas penyimpanan Qi Hao, dan kemudian menggeledahnya, tetapi semua harta berharga diambil olehnya. Dia masih meninggalkan sedikit wajah untuk Qi Hao, jika tidak, dengan sifat masa lalunya, Ye Chen pasti akan menghapus seluruh tubuhnya. Setelah melakukan ini, Ye Chen turun dari panggung dan berjalan keluar. Ketika dia melewati Su Xinyu, Ye Chen melirik pipinya yang dingin dan mencibir, saudari Su, kamu tidak menutupi upaya hitam dan putih. Aku malu dengan saudaraku. Kamu, Su Xinyu hanya ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Chen telah terlempar dan berjalan pergi. Para murid di depan dan di kedua sisi memberikan pemahaman diam-diam untuk memberi jalan bagi Ye Chen. Pertempuran hari ini, klimaksnya sudah berakhir, dan mengejutkan, Qi Hao di dunia manusia dikalahkan oleh kekuatan yang kuat. Bahkan para murid Yang Feng yang datang untuk membantu, kecuali Su Xinyu, semuanya berbalik. Setelah hari ini, aku takut tidak ada yang berani melecehkan Ye Chen. Pergi. Setelah Ye Chen pergi, Xiong Er juga mengambil semua taruhan, menepuk pantatnya, dan menghilang. Setelah dia pergi, para murid yang disiplin itu terbangun seperti mimpi, selalu merasa sedikit kurang. Segera, Feng Yuntai mendengar suara hantu menangis. Batu roh Lao Su, itu semua milikku. 10 tahun kerja keras, satu sebelum kembali ke pembebasan. Dalam pertempuran Feng Yuntai, Ye Chen menjadi terkenal di pintu luar. Seorang siswa magang di Ningqijing mengalahkan ada total 3 siswa puncak utama berturut-turut pada bulan Januari, termasuk ranah seseorang, yang pasti akan menjadi legenda yang bertahan lama.
Malam, Puncak Tianyang. Zhong Laodao menempel erat di hatinya, dan merindukan seorang murid jenius, yang melukai hatinya. Puncak Diang. Mulut Ge Hong mencibir, King Yang Laur, dibandingkan dengan di Yang Feng saya, Yang Feng Anda telah kehilangan lebih banyak lagi. Orang Yang Feng. Qi Hao terbangun dan menggeram seperti anjing gila, bunuh, bunuh, aku ingin membunuhnya. Kebisingan. Pria sejati King Yang berteriak, wajahnya biru, dan dia muram dan menakutkan, aku tidak bisa mengalahkan kondensat apapun, aku benar-benar tidak mengajarkan apapun padamu. Tuan, itu Ye Chen yang terlalu jahat, Su Xinyu berkata dengan marah. Jangan katakan lagi, di bulan depan, kamu semua akan berada di gunung dengan tenang, di luar pintu, kamu bisa berhenti mempermalukan aku. Taman Roh Kecil, Ye Chen telah bekerja di alam liar selama lebih dari 6 jam. Dalam duel ini, dia tidak terluka ringan, dan tubuhnya penuh bekas luka, terutama 2 lubang darah di bahu kiri dan dada kanannya. Namun, luka-luka ini tidak seberapa dibandingkan dengan petugas pemadam kebakaran di Commandment Hall. Di bawah operasi tubuh penyulingan tandus, luka-lukanya pulih dengan sangat cepat. Ketika dia berjalan keluar dari pintu, dia sudah sembuh dan sehat. Aku tergantung. Begitu dia melangkah keluar dari pintu, Ye Chen mendengar suara melolong. Ye Chen mengetahui bahwa selain bayi harimau dan Zhang Fengnian di Taman Xiaoling, ada juga tumpukan lemak. Oh tidak, itu haruslah seorang individu. Orang ini, tentu saja, adalah Xiong Er. Apakah anakmu seekor binatang buas? Xiong Er menerkam, memeriksa tubuh Ye Chen, dan mendapati bahwa tidak ada bekas luka, dan dia terkejut. Di sini, Ye Chen mengulurkan telapak tangannya. Jangan khawatir, kamu tidak bisa hidup tanpanya. Xiong Er menatap Ye Chen dengan tatapan putih, mengetahui bahwa Ye Chen meminta untuk batu spiritual yang ia menangkan. Kali ini, bagaimanapun, ini bukan jumlah yang kecil, Xiong Er tidak akan menelan semuanya. Bagian dari itu adalah kontribusi Ye Chen. Aturan lama, 5 atau 5 menit, 140.000. Xiong Er menyerahkan tas penyimpanan kepada Ye Chen. Setelah menerima tas penyimpanan, Ye Chen melirik ke dalam, tidak lebih dari 40.000, dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Saat pertikaian ini benar-benar membuatnya mendapatkan banyak uang, 40.000 roh, dan di antara murid-murid Heng Yuezong, ia pasti bisa masuk dalam daftar kaya. Di samping itu, Xiong Er maju selangkah, tampaknya tidak berniat pergi, dan berbisik, wah, pernahkah Anda ke neter pasar gelap? Tidak, Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Apakah kamu ingin pergi ke sana bersamaku? Xiong Er mengerutkan kening dan memandang Ye Chen. Dalam beberapa hari, lelang 3 tahunan pasar hitam ke-9 akan dimulai. Aku mendengar bahwa akan ada banyak harta yang akan dilelang. Berbicara, Paman juga mengeluarkan tongkatnya dan berkata, lihat. Tidak, tongkat ini diambil pada lelang terakhir pasar hitam Yudu, sekali setiap 3 tahun. Jika Anda melewatkannya, tunggu lagi 3 tahun. Petik 2. Tapi mengapa aku mendengar bahwa tempat ini tidak damai? Ye Chen menyentuh dagunya, memohon kekayaan. Xiong Er berkata dengan tergesa-gesa, selain itu, selama pelelangan, pembunuhan dilarang. Pergi dan lihat saja, jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, pergi saja. Bagaimana? Mendengarkan kata-kata Xiong Er, Ye Chen menyentuh dagunya lagi, pergi dan lihat. Oke, itu dia, aku akan mengambil bunga salju magnolia lagi. Sampai ketemu besok, di tempat lama. Xiong Er melompat dan menepuk pantatnya dan berlari keluar dari Taman Roh Kecil. Setelah Xiong Er pergi, Ye Chen mengunci dirinya di rumah lagi. Pertama, ia menempatkan labu ungu di samping tempat tidur untuk menelan langit dan bumi, dan kemudian mengambil tas penyimpanan Qi Hao. Membuka tas penyimpanan, itu adalah kekuatan konstan Ye Chen, dan mau tak mau berbisik. Qi Hao bukan talenta muda yang mengolah keluarga, ia memiliki harapan tinggi dari keluarga dan dibudidayakan oleh orang-orang nyata Qing Yang. Pertama-tama, hanya ada 30.000 batu roh di tas penyimpanan. Kedua, ada semua jenis cairan psikis di dalam tas penyimpanan, ada meridian bergizi, mereka yang berumur panjang, dan mereka yang kebugaran fisik, mereka benar-benar kaya. Selain itu, ada banyak rumput semangat dan artefak di tas penyimpanan. Banyak dari mereka belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka pasti berharga. Adapun artefak, semuanya memiliki kualitas yang baik, dan beberapa bahkan sebanding dengan desisan. Pedang Cixiao. Pada akhirnya, hanya ada kulit kura-kura yang rusak di tas penyimpanan. Kulit penyu ini, di bawah cahaya lilin, Ye Chen dengan hati-hati melihat kulit kura-kura di tangannya. Permukaan kulit kura-kura berbintik-bintik dan ukurannya hanya seukuran tamparan. Ada beberapa rune yang tidak dapat dibaca yang terlihat di atasnya. Seluruh tubuh masih memiliki perasaan yang tak terlukiskan, seperti perubahan atmosfer kuno. Roh kuno inilah yang menarik Ye Chen. Tapi saat Ye Chen diam-diam merenungkan, labu emas ungu di samping tempat tidur bergetar. Sebelum Ye Chen menjawab, cangkang kura-kura kuno disedot darinya, pusaran mulut labu ungu emas melebar, dan cangkang kura-kura itu ditelan langsung. Apa situasimu? Ye Chen buru-buru meraih labu ungu dan melihat ke dalam. Ye Chen terkejut menemukan bahwa setelah ditelan oleh labu ungu, kulit kura-kura dilebur oleh kekuatan aneh di labu, dan akhirnya berubah menjadi napas. Adegan ini membuat Ye Chen kaget. Tiba-tiba,
Labu emas ungu bergetar lagi, dan gas yang menjadi kulit kura-kura disemprotkan oleh otaknya, dan itu dituangkan ke mata Ye Chen dengan netral. Wow, Ye Chen hanya merasakan matanya hitam, dan kepalanya meraung. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen menggelengkan kepalanya dan membuka matanya. Namun, matanya menjadi aneh, jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda bisa melihat garis kata-kata kecil yang lewat di matanya. Bayangan ribuan sihir, kecepatannya tak terbatas, itu seperti bayangan, itu tak terbatas, itu fantasi. Dengan Ye Chen bergumam, dia memejamkan mata lagi dan jatuh ke dalam kondisi yang indah. Ada keheningan di ruangan itu, hanya nyala lilin yang bergoyang. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen berdiri di tanah, dan mengambil langkah dengan lembut. Meskipun langkah ini biasa, ada sesuatu yang lebih di bawah. Setelah melangkah keluar, Ye Chen tidak berhenti. Dia seperti berjalan sambil tidur, dengan langkah lambat, berjalan di sekitar rumah terus-menerus, kadang berjalan ke depan, kadang-kadang mendukung dengan tidak bisa dijelaskan. Saya tidak tahu berapa lama, ada aliran udara yang cepat di bawah kakinya, dan kecepatannya yang melaju semakin cepat, dan masih ada bayangan di belakangnya. Waktu berlalu dengan tidak sengaja. Ye Chen di kamar semalaman. Ketika fajar datang, Ye Chen melangkah keluar ketika pintu tiba-tiba terbuka, berjalan di kebun dengan ceroboh, kadang-kadang seperti Suan Wutuolu, dengan langkah-langkah mantap, kadang-kadang seperti angin sepoi-sepoi, datang dan pergi. Setiap langkahnya memiliki semangat yang tak terkatakan, dan misteri tubuh membuat orang tidak dapat mengetahuinya, kecepatannya terlalu cepat, dan itu membuat orang tidak dapat mengikuti irama. Saya tidak tahu kapan Ye Chen berhenti sedikit, matanya perlahan terbuka, tetapi matanya berkedip dengan ekstasi. Kecepatan janji seperti bayangan, yang tak terbatas adalah yang tak terbatas, fantasi itu imajiner, ya, kecepatan dan sihir yang bagus. Episode 43-44. Menerima napas, Ye Chen berlari kembali ke rumah. Ketika dia datang ke tempat tidur lagi, Ye Chen mengambil labu emas ungu di tangannya dan mengusapnya terus-menerus. Sayang sekali. Ye Chen menutup mulutnya dengan senyum, dan diam-diam mengatakan bahwa lebih dari 1000 roh batu bunga hari itu sangat berharga. Dia telah menemukan bahwa cangkang kura-kura kuno berisi sihir tubuh misterius Shou Ying Qianhuan, yang ditangkap oleh labu Zijin, sehingga cangkang kura-kura ditelan ke dalamnya, dan misterinya disempurnakan. Apa yang kamu lakukan? Kamu masih memiliki kemampuan ini. Memegang labu kecil Zijin, Ye Chen terlihat semakin menyukainya, dan berpikir lebih riang. Labu emas ungu tidak hanya dapat menelan langit dan bumi menjadi cairan aura, tetapi juga menangkap misteri tersembunyi dalam hal yang tidak diketahui, yang membuat Ye Chen merasakan asal mula labu emas ungu yang menakjubkan ini lebih lagi. Bagaimana rasanya aku menghasilkan banyak uang? Ye Chen menyentuh dagunya, api sungguhanku dapat merasakan bayi itu, dan labu emas ungu ini dapat menangkap misteri yang tersembunyi pada bayi itu, ini akan mengirimnya. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Ye Chen mengambil manik roh yang terlihat tidak biasa dari kantong penyimpanan, dan kemudian memasukkannya ke dalam labu emas ungu secara langsung untuk melihat apakah labu emas ungu dapat menemukan sesuatu dari manik-manik roh. Tiba-tiba diisi dengan manik spiritual, labu emas ungu berdengung, dan meludahkannya di tempat. Sepertinya manik roh biasa. Ye Chen mengerang, lalu mengeluarkan belati kecil dan memasukkannya ke dalam labu kecil. Untuk pertama kalinya, ia meludahkannya di tempat. Tidak satu pun dari ini. Setelah menerima belati kecil, Ye Chen mengeluarkan benda satu demi satu, atau roh giok, atau roh yang mengimplementasikan, dan mencoba satu persatu. Pada akhirnya, Ye Chen memasukkan botol batu giok kecil bersinar di dalamnya. Klik, tiba-tiba, labu emas ungu menghancurkan botol giok kecil langsung ke Fly Ash, dan kemudian menyemprotkan Fly Ash secara langsung. Ye Chen tiba-tiba tersandung. Labu Zijin gemetar dengan ganas, seolah akan memprotes lagi, seolah mengatakan, kamu sial, coba yang lain. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut. Dia dapat melihatnya dengan jelas, labu Zijin memiliki kemampuan untuk menangkap misteri bayi, tetapi hanya hal-hal yang ditelannya secara aktif, seperti hal-hal yang tidak berguna, dimasukkan ke dalam benda putih. Selain itu, ia juga melihat bahwa labu kecil Zijin adalah spiritual. Dia yakin bahwa jika tidak ada lagi barang di kekacauan, dia akan dihancurkan oleh labu kecil di tempat. Hal kecil, bukan temperamen buruk. Meskipun Ye Chen memarahinya, dia mengambil labu kecil ke dalam pelukannya. Ini adalah harta karun. Setelah sarapan sederhana, Ye Chen buru-buru berjalan keluar dari Xiaoling Yuan. Ketika keduanya sampai di gua di Hausan, Xiong Er sedang berbaring dalam tidurnya, dan mengeluarkan air liur ke seluruh lantai, seluruh karakter besar, seluruh tubuh yang ditumpuk dengan lemak, adalah cangkul. Keke, Ye Chen batuk, dan Xiong Er tidak menanggapi sama sekali. Melihat ini, Ye Chen naik dan menendangnya, pria kecil gemuk, bangun dan bekerja. Untuk pertama kalinya, pamannya masih terjaga. Ye Chen berbisik, mengapa wanita itu membuka pakaian? Begitu kata-kata itu keluar, kedua Xiong Er yang sedang tidur, seorang roh melompat keluar, di mana? Di mana? Trik ini benar-benar berhasil, kata Ye Chen penuh arti. Kamu sial, mengetahui sedang dimainkan, Xiong Er menatap Ye Chen dengan kutukan tegas. Jangan perbaiki yang tidak berguna ini, cepatlah, rumput roh tidak ada di sini, kita tidak punya banyak waktu.
Aku bekerja, kamu dapat yakin. Xiong Er meraih keselangkangannya di tempat, dan kemudian mengeluarkan tas penyimpanan. Lao Su mengambil 9 sapi dan 2 harimau untuk mendapatkannya. Potong. Ye Chen tidak setuju, tetapi ketika dia membuka tas penyimpanan, dia terpana di tempat, jumlah rumput roh di dalam lebih dari 3 kali dari waktu sebelumnya. Kamu kejam. Ye Chen menghela nafas dan memandang Xiong Er. Kamu terlalu banyak mengambil, paman lamamu setuju. Tidak setuju. Lalu bagaimana kamu mendapatkannya? Aku menemukan bibiku. Xiong Er menarik hidungnya, dan menambahkan sesuatu ke dalam makanan mereka. Tambahkan sesuatu. Ye Chen mengangkat alis. Apa? Acacia bubar. Begitu pernyataan ini dibuat, itu adalah kekuatan konstan Ye Chen, dan dia tidak bisa menahan kedutan mulutnya. Dia harus memberi Xiong Er jempol, Niu Bing. Sebuah episode berlalu dan keduanya dimulai lagi. Ye Chen masih memimpin pemurnian, sementara Xiong Er sibuk membunuh. Segera, aroma obat yang menyegarkan muncul dari gua. Ye Chen secara alami tidak menyia-nyiakan wewangian obat kuat yang meluap ini. Pada awal ketika dia mulai memperbaiki cairan giok yang tersisa, dia mengambil labu kecil si jin. Apa-apaan bayi ini, dan dia bisa menelan auranya sendiri. Xiong Er berjongkok di tanah, kedua matanya berputar perlahan. Jangan melihat, datang, dan bantu. Karena metode Ye Chen untuk memurnikan cairan giok semakin mahir, kali ini memurnikan cairan giok 3 kali lebih banyak dari yang terakhir, dan keduanya hanya membutuhkan 6 hari. Pada malam hari, keduanya berbaring di tanah seperti babi mati. Setelah 6 hari penyulingan gila, keduanya menjadi bosan. Berangkat besok, pergi ke paviliun Wanbao sebelumnya untuk mendapatkan sesuatu yang berguna, mengerti? Xiong Er, sambil mengisi botol Yuling liquid di tas penyimpanannya, memerintahkan Ye Chen. Hal-hal yang berguna, Ye Chen tidak bisa menahan untuk melihatnya dan bertanya dengan ragu, maksudmu? Mantra surgawi, dan mantra surgawi. Mata Ye Chen bersinar ketika dia mendengar nama-nama ini. 3 mantra utama Heng Yuezong, Pesona Tianling, Pesona Tianxing dan Pesona Tianlei. Kutukan Tianling adalah segel utama, yang dapat memenjarakan kemarahan biksu untuk waktu yang singkat. Kutukan Tianxing lolos, yang secara instan dapat meningkatkan kecepatan pengguna. Serangan utama kutukan Tianlei, kekuatannya sangat kuat, memiliki kekuatan peledakan gunung. 3 pesona utama Heng Yuezong memiliki kelebihan mereka sendiri dan saling melengkapi satu sama lain, akan ada keuntungan yang tak terduga, harganya juga sangat mencengangkan. Paviliun Wanbao juga menjual 3 pesona ini. Tanya Ye Chen menatap Xiong Er. Jual, tentu saja. Tianling mengutuk 10.000 batu roh, Tianxing mengutuk 30.000 batu roh. Adapun kutukan guntur, diperlukan 90.000 batu roh, tapi hari ini kutukan guntur terlalu kuat dan dilarang di Heng Yuezong. Tapi itu bekerja di luar. Ibuku patuh, siapa yang mampu membelinya? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menelannya. Heng Yuezong Waimen berjongkok harimau dan menyembunyikan naga banyak, dan banyak dari mereka berasal dari keluarga budidaya. Mereka kaya. Ye Chen memikirkannya juga. Baru kemarin, dia juga menggali 30.000 batu roh di tas penyimpanan Qi Hao. Murid-murid lain dari keluarga yang tidak terkena gunung dan air harus kaya minyak. Meskipun mantra ini mahal, mereka sangat praktis. Xiong Er berkata, ini harus dimiliki untuk pergi. Momen kritis adalah menyelamatkan hidupku. Aku lebih peduli pada hidupku daripada batu roh. Ini benar. Ye Chen setuju dengan sudut pandang Xiong Er. Tidak peduli berapa banyak batu roh yang ada, hidupnya hilang. Dia sudah diam-diam memutuskan untuk pergi ke paviliun Wanbao lagi sebelum pergi ke Nether Black Market. Dia tidak mampu membeli kutukan guntur langit, dan seluruh 2 kutukan roh langit dan kutukan gerakan langit masih akan baik-baik saja. Pada malam hari, keduanya meninggalkan Haosan. Xiong Er pergi ke Taman Linchao, dan Ye Chen pergi ke paviliun Wanbao. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Ye Chen datang ke paviliun Wanbao lagi, dan ternyata Haizeng menyenandungkan musik dan minum anggur kecil sendirian. Yo, seseorang benar-benar datang untuk membeli barang di tengah malam. Melihat bisnis itu, Rami Laut yang besar berdiri, matanya bersinar seperti biasa. Para tetua sangat tertarik. Ye Chen tersenyum dan menyerahkan tas penyimpanan. Laut besar mengambil tas penyimpanan, membukanya dan melirik ke dalam, dan memandang Ye Chen lagi. Ini semua diambil dari Qi Hao. Ye Chen batuk, menyentuh ujung hidungnya, dan mengangguk. Melihat ke belakang, lautan besar mengeluarkan sempoa kecil dari lengannya, dan kemudian menghitung setiap item di dalam tas penyimpanan. Pada akhirnya, dia meletakkan sempoa dan meremas kumisnya untuk mengerang, lalu 3 jari terangkat. 30.000 terlalu kecil. Ye Chen menjulurkan bibirnya, diam-diam tidak menggunakan uang dengan segera, dia tidak akan menjual bayi-bayi ini. 33, tidak mungkin lebih, kata Dahai tanpa lupa melirik Ye Chen, tapi itu jelas bukan postur yang akan dijual di wajah Ye Chen. Melihat ini, Laut besar bertanya ragu-ragu, mengapa tidak 32.000? Tidak lagi. Ye Chen segera menerima tas penyimpanan. Meskipun dia tidak terlalu sensitif terhadap harga, tas penyimpanan Qi Hao lebih dari 32.000, dan hanya alat ajaib luar biasa yang lebih dari harga ini. Melihat Ye Chen pergi, Laut besar buru-buru meraih Ye Chen, jangan pergi. Tidak, mari kita tambahkan. 5.000. Ye Chen langsung mengutip harganya.
Laut besar 38.000 bukanlah vegetarian, dan mati-matian tawar-menawar. Menghasilkan 2048. 40.000, tidak lebih. Elder, kamu juga kejam. 47, dengan harga ini, kalau tidak. Kesepakatan. Tanpa diduga, laut besar mengganggu kata-kata Ye Chen di tempat. Lebih rendah. Mulut Ye Chen bergerak-gerak, dan jalan rahasia itu tertipu oleh laut besar. Kemarilah, 47.000, tidak lebih, kamu. Seringai di wajah laut besar mendorong tas penyimpanan ke lengan Ye Chen, karena takut bahwa Ye Chen akan berubah. Ye Chen hanya mendorong mundur, beri aku 3 kutukan Tianling dan 1 kutukan Tianxing. Itu tidak akan berhasil, itu masih 3.000. Dahai kemudian berhenti. Kalau begitu aku tidak akan menjualnya. Hei, kamu kelinci kecil. Laut besar itu akan meledak di tempat, tetapi masih menumpuk dengan senyum yang malang. Jadi, jika kamu menambah 2.000 lagi, aku akan memberimu 1.000 batu murah, apa? Aku akan memberimu 500 paling banyak. Setelah dibodohi sekali, Ye Chen juga belajar menjadi pintar dan ditawar untuk mati. Menutup. Tanpa diduga, Damahai menjanjikannya lagi. Aduh, aku pergi. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menamparkan tangannya menamparkan keras. Apakah tinggi lagi? Jahe masih tua dan pedas. Ye Chen bekerja keras untuk menurunkan harganya, tetapi dia masih belum bisa bermain di laut besar. Tampaknya benda tua ini bisa menjadi sesepuh dari pavilion Wanbao. Tianling kutukan 3, Tianxing kutukan 1, ambillah. Kali ini laut besar mendorong 4 pesona roh ke dalam pelukan Ye Chen. Kemudian, Rami menyimpan tas penyimpanan Ye Chen. Ye Chen, dengan wajah hitam, mendorong keempat jimat itu ke dalam tas penyimpanan. Elder, jangan berjalan di lubang di malam hari. Hei, brengsek. Di samping, sebelum laut besar meledak, Ye Chen berlari keluar dari pavilion Wanbao. Sudah larut malam untuk kembali ke Little Spirit Garden. Di taman kecil, semua suara tongkat besi mengenai udara, bayi harimau tidak tertidur, dan dia masih bekerja keras. Batang besi hitam digunakan dengan baik di tangannya, meskipun dia canggung, tetapi dia secara bertahap menjadi mahir. Su Xiu sangat terlatih sehingga dia kembali tanpa sadar. Ye Chen tidak repot, dia berjalan menuju kamarnya diam-diam. Ketika dia memasuki rumah, dia juga melihat bayi harimau yang berkeringat. Tongkat, bayi harimau mungkin ditakdirkan untuk menemaninya. Berbicara, Ye Chen melangkah ke pintu. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Hari berikutnya, tepat setelah fajar, Ye Chen berjalan keluar dari Taman Xiaoling. Di kaki gunung, Xiong Er muncul tanpa urutan tertentu. Xiong Er hari ini, selain celana bunga di tubuh bagian bawah dan rompi di tubuh bagian atas, memiliki satu hal lagi di tubuhnya, yaitu gogel cerah yang tergantung di dadanya, bersinar dengan cahaya yang tertahan. Mari kita sewa burung roh dan terbang. Ye Chen menatap langit. Itu tidak akan berhasil. Xiong Er segera memveto. Yang kuat semuanya terbang di langit. Duduk di atas seekor burung roh yang terbang di langit sangat tidak aman. Dengarkan aku, jauh lebih aman di tanah daripada di langit. Berbicara, Xiong Er mengeluarkan 2 mantra dari selangkangannya. Ribuan rune. Mata Ye Chen bersinar, seolah-olah dia tahu jimat itu, dan bahkan tahu kemampuan jimat itu. Setelah digunakan, dia bisa melakukan perjalanan ribuan mil sehari. Oh, kamu tahu Xing Xing Fu. Xiong Er sedikit terkejut. Sudah mendengarnya, Xiong Er tidak bertanya lagi, dan menyerahkan 1000 jimat-jimat kepada Ye Chen. Letakkan mereka di kakimu dan berikan vitalitas. Pastikan untuk memahami arahnya. Jimat ini sangat cepat. Jangan menabrak gunung. Lihatlah apa yang kamu katakan. Ye Chen melambai dan menempelkan mantra di kakinya. Segera, ia membagi aliran Qi untuk dituangkan ke dalamnya, dan Ling Fu langsung bersinar, dan garis-garis itu tenggelam. Penerbangan Ye Chenyu yang masih di tempat saat terakhir bergegas keluar. Setelah Xiong Er pula, Chang Hong mengikuti jejak Ye Chen seperti Chang Hong. Peningkatan kecepatan yang tiba-tiba membuat Ye Chen sedikit tidak nyaman, dan dia adalah yang pertama kali menggunakan 1000 baris. 1000 karakter garis ini cukup bagus. Sambil memegang arah, Ye Chen berkata sambil tersenyum, telinganya dipenuhi angin bersiul. Meskipun kecepatan 1000 baris pesona ini tidak secepat Su Ying Qian Magic, energi yang dikonsumsi jauh lebih sedikit daripada Su Ying Qian Magic. Bayangan keduanya terus menghilang, dan di belakang mereka ada debu yang mengepul. Berderap semalam, keduanya bergegas ke hutan tandus. Ini akan menjadi 1 jam lagi, Xiong Er bertanya tentang waktu dan jarak. Aku sudah mencium bau gas berdarah, Ye Chen mengerang. Tenang, tidak apa-apa, masih ada saudara laki-laki. Tangan kecil Xiong Er menepuk Ye Chen. Hati-hati, hanya mendengarkan suara tiba-tiba Ye Chen, dia meraih Xiong Er dengan 1 tangan, dan kemudian dengan cepat mundur. Boom, keduanya baru saja pergi, dan daerah yang baru saja mereka masuki meledak. Tiba-tiba, puing-puing runtuh, dan pohon-pohon besar dan tebal di sekitar jatuh, dan bahkan bumi diterbangkan dari lubang yang dalam seukuran 3 kaki. Saya rumput. Melihat ini, Xiong Er langsung berteriak. Jika Ye Chen tidak merespons dengan cepat sebelumnya, mereka akan meledak di tempat. Ibunya, siapapun yang membunuh Qian Dao membuat jebakan di sini, Xiong Er berteriak dan berteriak. Mata Ye Chen menyipit,
kembali ke belakang dengan Xiong Er, dan dia melihat sekeliling dengan waspada. Dia mengalami kesulitan tidak lama setelah dia keluar, dan dia tidak bisa tidak khawatir tentang keamanan perjalanan. Berdesir, berdesir, segera, di malam yang gelap, ada suara gemericik, angin dingin datang, dan ada darah. Aku bisa lolos dari perangkap formasi penjebakan, dan memandang rendah dirimu. Dengan tawa menyeringai, seorang lelaki besar keluar dengan pedang hantu. Lelaki itu telanjang dengan tangan terentang, rambutnya dicukur, matanya cekung, mata merah darah, dan bekas luka di wajahnya, penuh gas tirani, ditambah wajah galak, tidak enak dilihat pertama kali. Matahari sejati. Merasakan nafas yang diungkapkan oleh lelaki besar itu, wajah Ye Chen dan Xiong Er menjadi jelek sesaat. Serahkan tas penyimpanan, aku bisa membuatmu mati lebih bahagia. Pria besar itu datang perlahan-lahan dengan pisau besar, dan roh tirani itu bahkan lebih baik. Pisau besar dan berat itu kejam dan dingin. Melihat ini, Xiong Er melirik Ye Chen, lakukan. Episode 45-46. Pergi. Ye Chen mengangguk dengan lembut ketika ditanya oleh Xiong Er. Akan aneh jika ini terdengar tanpa kejutan. Kedua barang memiliki atmosfer yang kental, 1 yuan per orang, dan 1 kerajaan, dan mereka harus bertarung dengan Zenyang. Jika itu adalah lingkungan matahari sejati tingkat tinggi, kedua barang akan terbuka sesegera mungkin. Namun, meskipun nafas orang besar itu kuat, itu sangat tidak stabil. Pada pandangan pertama, ia berhasil menembus Zenyang. Ye Chen dan Xiong Er secara alami tidak takut pada dunia nyata yang baru saja menerobos. Perampokan. Dengan Xiong Er melolong, tendangannya menendang tanah seperti bola meriam. Merampok, Ye Chen juga bersiul ketakutan, mengikuti Xiong Er dan membunuhnya. Melihat ini, laki-laki besar tiba-tiba ragu-ragu. Tiba-tiba, tongkat Xiong Er datang ke Ling Tian. Mencari kematian. Wajah Han Han berubah suram, dan dia menepuknya dengan telapak tangannya. Namun, di matanya, gada yang dihancurkan Ling Tian tiba-tiba menjadi 5 kali lebih besar, mengetahui bahwa itu adalah gada, tetapi tidak tahu bahwa Ling Tian telah menghancurkan pohon besar. Bang! Karena aku tidak pernah menyangka bahwa tongkat sihir itu tiba-tiba akan menjadi lebih besar, dan Xiong Er hanyalah sebuah dunia manusia, membuat pria besar itu terlalu dihargai, sehingga tubuh yang hancur itu lumpuh dan seluruh telapak tangan menjadi berdarah. Namun, meskipun menyakiti pria besar itu, Xiong Er juga terpana dan mundur. Pria besar itu sangat marah, dan segera setelah dia akan menembak, Ye Chen membunuhnya. Cari kematian, dengan marah terdengar, gerakan mendorong keluar. Ye Chen bersenandung dengan dingin, semburan api yang tiba-tiba meledak ke tangannya, berubah menjadi cambuk api yang panjang, dan dia diusir dengan ganas. Banting! Suara seperti itu terdengar, wajah dahan dilemparkan tanda darah gelap di tempat. Benarkah? Hall, ketika pria besar itu terkejut, raungan harimau berdering, Ye Chen melemparkan seekor harimau menerkam misteri kemarahan binatang itu, dan segera menggertaknya di depan pria besar itu. Dia seperti binatang buas yang turun gunung, dan jalan keluar dari sarung tangan itu bahkan aneh, kadang-kadang seperti harimau, kadang-kadang kera yang ganas, kadang singa, kadang-kadang seperti serigala, menyambar, menepuk, merobek, tangan, kaki, lutut, bahu, masing-masing di tubuh sendi itu semua adalah senjata yang ganas. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa teknik pertarungan jarak dekat seperti itu akan terjadi dalam keadaan kental, dahan dipukuli. Ya, Xiong Er berteriak, datang dengan tongkat, dan bekerja dengan Ye Chen untuk bertarung melawan Han, yang sangat marah. Namun, bagaimanapun juga, ia berada di ranah matahari. Segera, dia menghentikan retret dan menyebarkannya. Ben Lei Palem, tinju harimau naga, Ye Chen dan Xiong Er muncul satu demi satu. Boom, tinju bertabrakan dan meraung. Telapak tangan Zenyang benar-benar menakutkan, dan dia memuntahkan darah setelah mendapat serangan dari Ye Chen dan Xiong Er. Kesenjangannya tidak begitu besar. Ye Chen menghela nafas dan menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia memiliki kekuatan seekor lompatan, dia masih menghadapi penindasan absolut. Kalian semua akan mati. Pria besar itu sangat malu oleh anak aneh itu sehingga pria besar tiba-tiba menjadi marah. Siapa yang tidak harus mati? Ye Chen mencibir. Nak, ini indah. Di satu sisi, Xiong Er dan Ye Chen berdiri berdampingan, memberikan jempol pada Ye Chen. Kamu tidak jahat. Bagaimana ini? Guncangan pria besar itu segera terdengar di tempat kejadian, momentum kuatnya dengan cepat menghilang, dan seluruh tubuh amarahnya kembali ke kedamaian. Baru pada saat itulah dia menemukan mantra telah ditempelkan padanya, dan masih ada 2. Mantra Tianling. Pria besar itu terkejut, seolah-olah dia tahu mantra Tianling. Dia ada di alam matahari, dan 2 kutukan Tianling hanya bisa memenjarakannya selama sekitar 1 menit, kata Xiong Er kepada Ye Chen. Kalau begitu ambillah hidupnya saat dia sakit. Mulai. Baru saja kembali ke hutan tandus yang tenang, karena Ye Chen dan Xiong Er, 2 desas-desus serigala-serigala hancur. Melihat ini, pria besar itu mengubah pandangannya, dan saat mundur, dia dengan jelas kena dampak pada pemenjaraan kutukan Tianling. Dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan kemenangan dengan hanya mengulurnya sebentar. Tapi bagaimana mungkin Ye Chen dan Xiong Er memberinya waktu? Ben Lei Palem, tinju harimau naga, mengetahui bahwa waktu adalah kehidupan, keduanya tidak berani memegang tangan mereka, dan misteri yang kuat menimpa lelaki besar tanpa topi. Hah! Ketika darah bercahaya,
Ye Chen melambaikan pedang Cixiao, hampir membelah Han Hansheng. Pria besar itu memuntahkan darah dan mundur, tetapi sebelum menghentikan wujudnya, Xiong Er yang melompat maju dan menghancurkannya. Gada menjadi 5 kali lebih besar ketika jatuh, menanamkan semua energi sejati Xiong Er. Tidak. Melihat gada itu hancur, lelaki besar itu menggeram ketakutan. Bagaimana dia dapat berpikir bahwa karena dia adalah seorang beku di alam kerajaan, dia akan dibunuh oleh roh yang kental dan alam manusia, sehingga banyak misteri tidak dapat dilakukan di masa depan. Namun, saat rendahan melolong, baik Ye Chen maupun Xiong Er tidak akan memiliki belas kasihan pada saat ini. Keluar campuran, selalu harus membayar kembali. Berbelas kasih kepada musuh sama kejamnya dengan diri sendiri, jika mereka tidak membunuh lelaki besar itu pasti akan membunuh mereka setelah menerobos penjara. Ini adalah dunia para beku, kejam. Boom! Saat gada jatuh, seluruh bumi bergetar. Ketika awan asap menghilang, Ye Chen dan Xiong Er maju bersama, dan pria besar dalam kondisi nyata matahari hampir menabrak tumpukan. Tempat ini seharusnya tidak lama. Keduanya mulai mengambil tas penyimpanan Han yang besar, dan semua barang berharga digeledah dan dibersihkan. Setelah melakukan ini, keduanya menghilang dan menghilang. Setelah keduanya pergi, seorang lelaki tua berjubah ungu keluar di malam yang gelap. Ada api sungguhan. Melihat ke arah di mana Ye Chen dan Xiong Er pergi, dia dengan lembut menggaruk janggutnya. Ye Chen dan Xiong Er muncul lagi, jauh di dalam hutan tandus. Mereka berdua membutuhkan waktu 1 jam untuk memulihkan luka mereka, dan kemudian mereka mengeluarkan tas penyimpanan pria besar dan bayinya. Aduh, aku pergi. Tiba-tiba, suara kejutan di antara kedua orang itu mulai terdengar. Ini layak menjadi matahari yang nyata. Itu kaya. 2 kutukan surgawi tidak sia-sia. Aturan lama, 5 atau 5. Kedua kepala berada di kepala mereka, berjongkok di tanah dan berbagi hasil rampasan. Di tas penyimpanan Han, ada lebih dari 100.000 batu roh. Sepertinya dia akan pergi ke pasar gelap untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Dia tidak pernah berpikir tentang selokan kecil yang menjungkir balikkan kapal. Setelah hal-hal sepele dari batu roh, cairan roh dan rumput roh dibagi oleh Ye Chen dan Xiong Er, hanya ada pisau hantu di tanah, 2 gulungan dan tripod kecil seukuran kepalan tangan bayi. Pada saat ini, api yang nyata berdenyut, membiarkan mata Ye Chen menyala, menyapu kedua gulungan dan pedang berkepala hantu, dan akhirnya matanya jatuh pada tripod kecil itu. Ini sayang. Mata Ye Chen memancarkan cahaya yang bagus. Aku ingin pedang ini. Aku ingin tripod kecil ini. Kata-kata keduanya tidak dalam urutan tertentu. Setelah berbicara, keduanya saling memandang, saudara yang baik. Pada akhirnya, hanya ada 2 gulungan yang tersisa, dan masing-masing mengambil 1. Tinju gunung bergetar. Xiong Er melirik nama pada gulungan itu, dan kemudian mengejutkan salinan di tangan Ye Chen dan bertanya, apa milikmu? Apa ini? Ye Chen menyeringai, menatap gulungan kuno di tangannya. Curang afrodisiak, kata Ye Chen, bibirnya bergerak-gerak. Curang untuk afrodisiak. Xiong Er mendengar, matanya tiba-tiba berkedip. Kemarilah, ayo ganti. Xiong Er langsung mengambilnya, dan kemudian memasukkan salinannya ke Ye Chen. Mulut Ye Chen berkedut lagi. Hei, itu bagus. Xiong Er melihat ke bawah dan menatapnya dengan penuh semangat. Dia tertawa sambil menonton, tetapi dia tidak pernah memperhatikan tatapan menjijikkan di mata Ye Chen. Luar biasa. Ye Chen menggosok alisnya, dan dia fokus pada misteri tinju gunung yang bergetar. Setelah melihat sepintas, Ye Chen menemukan bahwa tinju gunung yang bergetar dan telapak tangan Ben Lei memiliki tujuan yang sama. Keduanya adalah misteri serangan utama, dan mereka memiliki persyaratan fisik yang tinggi, jika tidak mereka akan dimakan kembali oleh kekuatan batin yang sombong. Setelah istirahat sebentar selama setengah jam, keduanya melanjutkan perjalanan lagi. Kali ini, keduanya berjalan lancar. Ketika langit penuh, keduanya berhenti di depan bumi yang luas dan gelap. Iya, itu pasar gelap hantu, Xiong Er menunjuk ke depan. Tak perlu dikatakan Xiong Er, Ye Chen sudah menatap bumi hitam di kejauhan. Pasar gelap bawah menempati area puluhan mil, seperti sepotong bumi hangus, semua tertutup dalam keremangan. Sebelum masuk, ia mencium bau darah, kebrutalan, dan kedinginan yang datang. Hilang. Xiong Er menyeret Ye Chen ke pasar gelap berikutnya. Begitu dia masuk, Ye Chen merasakan kekuatan yang aneh dan kuat, sehingga dia begitu kuat sehingga dia dihancurkan oleh kekuatan. Apa situasinya? Ye Chen tidak bisa menahan untuk melihat Xiong Er. Tidak perlu membuat keributan, kata Xiong Er, setiap pelelangan datang, pelarangan yang kuat akan ditempatkan di sini, dan semua orang yang datang ke sini akan ditekan ke titik kondensasi dasar. Bahkan dunia bawah yang kuat akan ditekan. Ye Chen dengan ragu memandang Xiong Er. Tidak terkecuali. Ini sangat kuat. Ye Guang berkedip, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi terkejut. Siapa itu? Tian Xuanmen, kata Xiong Er, tidak lupa menunjuk ke sisi pasar gelap neter. Ye Chen melihat situasi, dan menemukan bahwa tempat paling pusat dari pasar gelap bawah, paviliun lain tergantung di udara, puluhan kaki jauhnya dari tanah, atmosfer mega paviliun, seperti simbol, tidak dapat mentolerir invasi apapun. Dari jarak yang begitu jauh, Ye Chen sepertinya merasakan tekanan yang menakutkan. Apa asal-usul Xuanmen pada hari itu? Bagaimana aku belum pernah mendengar tentang dacu dan kekuatan semacam itu?
Ye Chen memandang Xiong Er dengan takjub. Xiong Er, yang selalu maha tahu, menggelengkan kepalanya sedikit kali ini. Dengarkan orang tua saya, sebelum faksi Heng Yue Zongjian, Tian Xuanmen ada di sini. Mereka bukan milik seni bela diri, tetapi anggota gerbang tetapi itu misterius dan kuat, dan saya mendengar bahwa tuan mereka adalah seorang beku dalam keheningan. Petik 2. Tian Jingjing. Ye Chen tidak bisa menahan kaget. 6 tingkat biksu, Ningqi, Renyuan, Zenyang, Lingsu, Netherworld, Heavenly Silence, naik ke langit langkah demi langkah. Bahkan 3 gerbang utama dan kuil haus darah yang lebih kuat tidak memiliki biarawan surgawi, biarkan Ye Chen bagaimana tidak kaget. Meskipun mereka berada di pasar gelap-gelap, mereka tidak pernah terlibat dalam pertempuran di tanah ini, dan mereka hanya akan melarang pembunuhan di sini dilelang setiap 3 tahun, kata Xiong Er lagi. Menurut legenda, orang-orang kuil haus darah telah datang ke sini untuk membuat masalah, tetapi dikalahkan dan kembali ke rumah. Tian Xuanmen seperti simbol tanah ini. Apakah itu seni bela diri atau keluarga budidaya, mereka tidak berani menantang keagungan mereka. Petik 2. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Xuanmen hari itu, mata penuh kekaguman. Berpikir pada diri saya sendiri, keduanya terus mendalam. Ye Chen menemukan bahwa para biksu yang datang dan pergi ke sini, meskipun nafasnya luar biasa, tetapi kekuatannya telah ditekan hingga titik kondensasi dasar, yang harus membuatnya menghela nafas, tidak peduli seberapa kuat Anda di luar, Anda berbaring di sini. Semakin dalam dia pergi, semakin Ye Chen dicemooh. Pasar gelap yang menyeramkan ini sama kacau seperti legenda. Dia datang melalui jalan ini dan melihat banyak paviliun, tetapi ada lebih banyak rumah yang runtuh, banyak tempat masih memiliki darah yang belum mengering, dan ada kekacauan yang tersisa dari perang. Selain itu, orang-orang di sini semua kokoh, dengan roh-roh ganas, mata merah darah, dan kebrutalan. Kemarilah, lihatlah, dan Ling Shi Lingye sedang memberikan promosi. Apakah kamu menginginkan senjata ajaib, Dao You? Semuanya bagus. Keduanya datang ke tempat ramai, dan ada teriakan penjualan di mana-mana, ada kios di mana-mana, dan ada segala macam barang untuk dijual. Baik dan indah. Ye Chen melihat harta karun diletakkan di sebuah stan, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang berapi-api. Kristal darah berwarna-warni, teratai darah merah. Sepanjang jalan, Ye Chen terus melihat. Bagaimana? Cukup segar. Xiong Er memutar tubuhnya yang gemuk dan berjalan maju, seperti Buddha Maitreya kecil. Ketika dia melihatnya, Nima lucu dan menarik banyak mata di sekitarnya. Ini cukup segar, Ye Chen mendesis. Jangan meremehkan setiap pemilik warung di sini. Xiong Er berbisik, kebanyakan dari mereka mudah ditoleransi, mungkin salah satu dari mereka adalah penatua dari satu faksi atau yang kuat yang mengolah keluarga. Ini, aku percaya itu. Pelelangan akan dimulai besok. Kami hanya akan berbalik, dan akan sangat ramai di malam hari di sini. Xiong Er berkata, paha ayam keluar dari selangkangannya, dan dia makan tanpa wajah atau kulit. Hah. Kemudian, dengan bisikan samar, matanya menjadi jernih, dan dia sepertinya melihat apa yang disukainya. Kamu bisa berbalik, aku akan melihat ke sana, kata Xiong Er, dan menjejalkan kaki ayam yang tersisa kembali ke selangkangan, dan kemudian melihatnya dalam satu arah. Ye Chen melihat sekeliling, dan tidak bisa membantu tetapi menggosok alisnya. Ada banyak orang di tempat itu, di dalam dan di luar sangat meriah ada tanda berdiri di sana, cambuk harimau impotensi. Aneh. Ye Chen membeku, dan diam-diam mengatakan bahwa pasar gelap ini benar-benar menjual segalanya. Xiong Er pergi, dan Ye Chen sedang berjalan di sekitar kios. Dia mengambil dan memilih semua jalan, tetapi dalam hatinya dia berharap bahwa api yang nyata mengingatkan dia sesuatu, jika tidak dia benar-benar tidak dapat melihat yang mana bayi dan mana yang paralel. Temanku, aku semua bayi. Jangan menyesal tidak membeli. Tidak ada kios seperti itu setelah desa ini. Ye Chen mendengarkan jangkrik-jangkrik ini sepanjang jalan. Dia terpesona oleh hal-hal di stan. Banyak hal yang belum pernah dilihatnya, dan banyak hal yang tidak bisa dia lihat. Tiba-tiba, Ye Chen berhenti dan memalingkan muka. Di sana, seorang wanita berpakaian putih melintas, sutra biru melayang, pakaiannya berkibar, seperti bunga lotus yang mekar. Dia seperti peri yang hidup di dunia selama 9 hari, dan tidak terpapar dunia. Orang ini, melihat lebih dekat, bukan Jining Xuang dari Heng Yue Zong. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.